Oke, apa kabar semuanya? Welcome back lagi to channel gue, Smash Auto Car. Balik lagi dengan gue, Mingworks. Beli mobil apa, bosku? Nah, pastinya seperti biasa, gue akan sounding ke kalian tentang mobil-mobil bekas yang akan gue jual. Dan pastinya seperti biasa, gue nggak akan terlalu historical karena gue hanya akan kasih tahu tentang kondisi mobil gue yang gue jual. Dimana mobilnya pasti masih sangat layak pakai, masih keren, dan masih top. Langsung aja tanpa berbasa-basi, di belakang gue ada satu mobil keluaran Jerman, pastinya mobil Eropa yang pastinya keren banget. Apalagi kalau bukan Mercy E250 berwarna hitam metalik AVG. Dan pastinya kalau kita ngeliat mobil yang satu ini, namanya mobil Eropa itu sudah identik banget sama namanya Prestige. Jadi kalau naik mobil ini dengan kondisi yang masih super mulus, masih seger banget, lu akan tampak jauh lebih mantap lagi, bro. Dan langsung aja kita akan lihat, nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak bacot lah pokoknya lah ya. Kita langsung lihat nih, kita langsung lihat dari depan. Ini kalau gue perhatiin depannya ini udah proyektor semua ya ini ya. Harusnya udah ada kiri kanan, ini namanya New Ice ya, bener ya Nus ya? Nah ini udah New Ice, dua-duanya udah proyektor dan di sini ada lampu DRL-nya. Wow, oke. Dan pastinya dengan grill yang sudah identik banget dengan Mercy nih ya, namanya udah seri yang cukup tinggi, jadi kita ada palang besar di sini, logo, membuat dia tampak lebih gaya dan lebih sporty pastinya. Wow. Nah, kita langsung ke area samping, kita lihat dulu bagian bannya. Nah, bannya ini adalah ban dengan ring 17, bawaan asli langsung dari Mercy-nya. Jadi, sekali lagi barang-barang yang biasa gue jual adalah barang-barang yang tidak terlalu banyak modifikasi, alias memang masih original dari bawaan pabriknya. Kita lihat di sampingnya ini adalah perpaduan warna hitam dengan list chrome di sekitar area jendela. Membuat kesan mobil ini menurut gue tampak lebih glamor. Dan juga karena di sini banyak lekukan-lekukan ke dalamnya nih, wah ini bikin kesan sportinya juga tetap ada. Jadi memang perpaduan, ya menurut gue apapun yang dibuat oleh Mercy itu emang udah melalui pertimbangan yang sangat luar biasa ya. Namanya juga insinyur teknisi Jerman, nggak mungkin sembarangan kalau bikin mobil. Oke, bisa kalian lihat di area sampingnya. Benar-benar masih mulus, masih seger, masih sangat layak pakai. Dan kita lihat semua kaca film di sini sudah kita cover dengan Vicul. Jadi menurut gua udah cukup bagus ya Vicul ya, udah bagus. Kita lihat di area belakangnya nih ya. Jadi sekilas info aja bahwa E250 di tipe ini adalah generasi keempat harusnya dari seri E-Class ini. Jadi sampai sekarang itu harusnya ada satu generasi yang terbaru. Maksud gue adalah kalau kalian pakai mobil ini, kalian nggak akan terlalu ketinggalan zaman. Karena kalian baru ketinggalan satu generasi dari yang terbarunya. Kalian akan masih merasa mobil ini masih layak pakai, modelnya pun masih cukup lumayan. Tapi memang tidak bisa diadu dengan E yang sekarang ya. Karena gue akuin E yang sekarang memang benar-benar mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Oke, kita langsung lihat ke area belakang. Ini dia area lampunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Menurut gue masih cukup kekinian banget dengan emblem E250 dan di sini ada CGI. Oke, kita langsung buka baggage-nya. Oke. Untuk ukuran sedan, menurut gua bagasi dari E250 ini termasuk cukup besar. Kalian bisa taruh koper besar masih bisa masuk. Kalau kalian belanja kebutuhan pokok di Carrefour segala macam pasti masih aman banget. Tapi ya pastinya kalau kalian masukin barang-barang dari toko furniture ya sorry nggak bakal cukup ya. Kalian harus cari mobil yang lebih besar. Nah di sebelah kanan sini ini adalah untuk P3K ya. Jadi masih ada semua, masih siap. Di sini juga untuk ban serep, toolkit, dongkrak, semuanya lengkap, masih ada. Dan di sini untuk area kelistrikan. Ya, kita tutup ya. Oke, jadi inilah tampak dari belakang untuk E250. Menurut gua tampak sangat masih glamor dan elegan. Biarpun kita lihat tahunnya di 2010, tapi tetap membuat mobil ini masih tampak baik dan masih sangat layak untuk digunakan ya. Oke, ini sekilas info aja untuk CGI ini adalah teknologi yang membuat mesinnya ini lebih irit. Karena biarpun di tahun 2010 teknologi yang sudah masuk di CGI membuat konsumsi BBM-nya lebih irit pastinya. Yuk, kita langsung lihat ke area sisi sebelah kanannya. Check it out. Oke, inilah tampak sebelah kanan dari Mercedes-Benz E250 tahun 2010 AVG. Nah, jadi di sebelah kanan ini adalah tempat untuk isi bensin. Sekilas info aja buat kalian yang mungkin belum tahu. Jadi kalau mobil Eropa Mercy ini ya, jadi kalian nggak usah buka kayak mobil keluaran Jepang. Selama kuncinya udah di dalam, kalian tinggal pencet. Nah, udah tinggal buka, isi deh bensinnya ya. Oke. Di sebelah kanan ini juga sama ya dengan tampak sebelah kiri ya, perpaduan antara hitam dan list chrome di sekitar area jendelanya dengan chrome berwarna silver. Oke, gimana?
keren, bagus. Pokoknya menurut gua lu beli mobil ini nggak bakal nyesel sih. Jadi ini adalah salah satu mobil consider lu. Kalau memang lu mau beli baru dengan budget-budget 200-300 juta, lu boleh consider mobil ini. Karena mobil ini yang bisa gue pastikan adalah tetap membuat lu tampak lebih glamor, lebih cool. Wah, ini sih lu kalau bawa supir udah pasti cocok, bawa sendiri juga udah pasti cocok. Jadi kan sekelas info untuk Mercedes-Benz ini adalah C, E, dan S. Which is E ini adalah di tengah, membuat kalau gue pakai pribadi ya, ini masih enak banget. Lu setel sendiri masih cocok, bawa keluarga lu masih cocok, lu pakai supir pun masih bener-bener enak banget. Oke, langsung aja kita coba tes gimana rasa berkendara di area dalam sebelum nanti gue akan jelasin ke kalian tentang interiornya. Check it out. Oke guys, karena di sini udah mulai gelap, kita turun di bawah aja supaya pencahayaannya lebih bagus ya. Jadi untuk area interior, gue akan jelaskan di bawah supaya lebih terang. Nah, gue nyalain dulu AC nyala. Oke, dan pastinya nih menurut gue mobil ini kalau lu pakai untuk dalam kota ya, ini menurut gue, waduh masih enak banget, nggak bikin lu ketinggalan pastinya. Ini kayak gue posisi nyetir sendiri aja menurut gue masih enak banget ya. Tapi kalau S, gue pribadi pernah nyoba S. Enak, mewah, wow, cuman size-nya menurut gua cukup besar. Jadi kalau buat bawa sehari-hari, memang lu lebih nyaman pakai supir lah kalau lu mau pakai S ya. Tapi kalau buat berkendara sendiri, bawa-bawa keluarga atau lu mau mejeng sama temen-temen lu, kalau nggak C, E udah pasti lebih better. Tapi kalau gue pribadi, menurut gua E udah paling enak karena paling pas. Bentuknya pas buat dalam kota, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Dan karena mesin ini juga ditenagai dengan mesin 1800 cc, jadi nggak terlalu boros. Menurut gue ini irit banget. Nggak, kalau gue pakai sih nggak ada ini ya, nggak ada terkategori apa namanya Nus? Boros, iya ya. Nggak ada keluhan di bensin lah. Nggak ada keluhan di bensin, dan juga kaki-kaki segala macamnya masih benar-benar bagus. Nggak ada isu-isu jelek, nggak ada bunyi kletek-kletek apa segala macam, nggak ada. Masih sangat layak pakai banget. Dan pastinya mobil-mobil yang gue jual adalah mobil-mobil yang bebas banjir dan bebas tabrak. Gue berani garansi untuk dua kejadian tersebut. Jadi kalian bisa bawa montir kepercayaan kalian. Atau mau general check up pun kita sangat ready. Oke ya guys ya. Apalagi lu ada yang mau ditanyain kan nih Nus? Kira-kira kalau lu jadi pembeli nih, apa yang lu mau tanyain ke gue? Yang mau gua tanyakan pajak per tahunnya berapa? Wih, gila. Oh iya, pajak ya. Pajak pokoknya panjang, masih sampai bulan Mei 2022. Lu tenang aja lah, estimasi pajak juga kurang lebih di bawah 10, di atas 5 pastinya. Harusnya sekitar 8-9 jutaan. Apalagi... Kira-kira 1 banding berapa kira-kira? Nah, harusnya sih kalau kita baca dari data ya, estimasi sekitar 1/10, 1/11. Tapi pastinya menurut gue kalau lu udah naik mobil sekelas begini ya, lu harusnya sudah bisa, apa ya, mindsetnya udah nggak boleh mikir, wah ini bensinnya boros nih, servisnya mahal. Ya pastilah, maksud gue, lu naik mobil begini lu nggak bisa bandingin sama Avanza lah. Ya biaya servis pasti jelas berbeda, pasti ini akan sedikit lebih mahal daripada mobil-mobil yang seperti itu ya, maksud gue ya, gue malah sebut merek lah. Chengli ya brother ya. Ya pokoknya kalau buat sisi kenyamanan, lu buat mejeng-mejeng, wah ini masih bener-bener mantap kali. Ini kita di mana ya yang kosong ya? Sini aja kali ya. Oke guys, nah setelah kita turun, ini udah lebih terang nih cahayanya nih ya. Jadi agak kebalik nih, harusnya kita review dalamnya dulu baru test drive. Ini kita udah test drive dulu baru kita review dalamnya ya. Ini adalah kuncinya, jadi ini adalah model kunci Mercy E250 tahun 2010. Kalau orang bilang ini masih model pistol nih ya. Jadi ini ada lock, unlock, sama ada buka baggage. Langsung kita colok. Coloknya di sini ada di sebelah kanan. Pokoknya tinggal putar biasa aja, nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Nah di sini adalah untuk menyalakan lampu. Sekilas aja buat kalian yang mungkin belum pernah naik mobil Eropa, jadi berbeda dengan mobil Jepang. Di sini kalian tinggal putar aja. Nah, jadi rekomen gua lu di auto aja karena nanti dia akan otomatis menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi kalau dia gelap ya dia buka lampunya, kalau dia terang ya dia matiin lampunya. Oke ya. Dan di sini untuk release parknya kalian tinggal perlu tarik di sini. Dan cara untuk rem tangannya di sini pakai kaki, kalian tinggal injak. Untuk balikinnya itu kalian tinggal tarik release park yang tadi. Jadi bukannya diinjak lagi, berbeda dengan mobil kayak Velfire atau apa yang tinggal double diinjak aja ya. Oke, ini adalah kabin dari mobil E250 Mercy tahun 2010. Menurut gua untuk tahun 2010 dengan model seperti ini memang masih sangat wow, masih sangat keren banget ya. Apalagi sorry banget kalau kalian biasanya naik mobil-mobil Jepang
ya seperti Avanza, Innova, ya menurut gue kalian akan tetap melihat kabin seperti ini akan tampak sangat glamor. Tapi memang kalau kalian pecinta Mercy, kalian adu sama yang generasi terbaru, ya memang gua akuin beda kelas ya. Memang Mercy selalu membuat perubahan yang sangat luar biasa di tiap kalau dia launching mobil-mobil terbarunya. Keren banget menurut gua. Nah, ini untuk kabinnya kalian bisa lihat nih, untuk hood panelnya juga masih benar-benar rapi. AC-nya nggak ada yang patah-patah segala macem. Bahkan kalau kalian lihat tombol-tombolnya pun bener-bener masih bagus. Kita nyalain AC dulu sampai lupa. Dan di sini ini adalah monitornya, nyalainnya di sini nih. Kita terus pencet. Nah, masih nyala banget. Nggak terlalu besar, tapi menurut gue ya cukup lah. Karena untuk monitor dia juga biasanya hanya untuk telepon, untuk lihat call list kalian. Menurut gue masih cukup lah. Oke, dan di sini kalian bisa lihat ini area untuk multimedia. Jadi ada radio, disk, karena mungkin di tahun 2010 masih kenal yang namanya disk. Kalau untuk sekarang sih ya sorry mungkin udah nggak kepake ya, kecuali mungkin kalian mau denger lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu klasik ya, monggo silahkan. Ini ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 bintang pagar. Ini untuk telepon. Jadi untuk teknologi di sini kalian udah bisa untuk telepon langsung via Bluetooth. Oke ya, apalagi di bawah sini adalah untuk zona nyalain AC. Ini untuk, oh ini udah dual zone juga ya. Iya. Jadi ini udah biasa ya untuk pembagian kiri kanan. Dan jangan lupa kalian harus nyalain AC sini. Jadi kalau kayak gini kipasnya nyala nih. Nah tapi apa yang namanya ya, Nus? Kompresor apa sih? Freonnya nggak nyala. Jadi kalau pencet yang AC-nya dulu nih ya, supaya nyala. Betul banget. Apalagi ya, Nus? Apalagi Nus yang mau dibahas Nus? Oke, dan sekarang nih di bagian transmisi juga kulit-kulitnya masih bagus banget, lengkap dengan logo Mercy, masih bagus. Oh ya ini ya nih, nah ini juga masih bagus banget. Di sini untuk tempat asbak kali ya, asbak. Ini untuk lighternya. Nah, oke, ini masih berfungsi dengan sangat baik. Dan di sini pun udah ada console box-nya, masih cukup bagus dan cukup rapi. Ini ada mungkin untuk taruh koin, untuk taruh kartu, dan di sini ada console box-nya juga masih cukup bagus. Nah, oke ya. Tinggal bukanya dari sini nih, pencet aja. Oke ya. Apalagi laci. Nah, coba kita lihat lacinya. Oke. Oh, ini juga udah soft open nih harusnya nih. Nah, jadi dia nggak langsung blak begitu. Masih bagus banget. Oke ya. Bagus kan mobilnya masih kan? Masih cakep bener. Masih cakep kan, makanya. Lu beli dong, cari duit yang banyak, beli. Siap, bos. Banggain orang tua lu. Gimana sih tiba-tiba lu pulang naik E250 sih? Waduh. Cewek-cewek nempel sama lu, ke mixologi doang mah dapet. Oke, apalagi? Nah, di sini pun untuk palangnya nih masih palang 4, jadi berwarna hitam, tapi nggak ada yang copot-copot apa-apa ya, jadi masih bagus kualitasnya. Di sini bisa untuk naik turunin volume audio, untuk next track, back track semua masih bisa, telepon, bluetooth semua bisa dibantu dari sini ya, klakson udah pasti. Bagian tengah sini di speedometernya gak ada isu apa-apa, tidak ada malfunction, dan KM-nya ini adalah 37.000 miles atau sekitar 50.000 km sekian. Jadi menurut gua untuk mobil tahun 2010, wah dengan kilometer sekecil ini cukup susah untuk dicapai. Didapat lah maksud gue. Kenapa? Karena menurut gue nih ya, 2 tahun sekarang aja jelas nih orang kena PPKM susah. Maksudnya bukan susah, jarang bawa mobil keluar kemana-mana. Gue aja pribadi naik Innova, kayaknya 2 tahun nggak ada 3.000 km, bolak-balik cuma peluit ke peluit, main badminton gitu kan. Jadi jaraknya dekat banget. Jadi lu bisa dapat Mercy E250 dengan kilometer masih 50.000 km. Menurut gue masih bener-bener mobil yang sangat rare ya. Karena ini adalah tipe E250 Avantgarde alias tipe yang paling tinggi. Dan ini cukup uniknya kenapa? Karena jarang nih, biasanya ini dalamnya black. Jadi yang ini adalah Java Brown. Nah, kalian akan cukup susah untuk mencari tipe yang ini karena biasanya memang hitam ketemu hitam. Nah, ini hitam ketemu Java Brown. Jadi ini termasuk model yang cukup unik, cukup jarang ya Nus ya. Iya, nah, oke, kita langsung lihat daerah door trim aja Nus, balik Nus. Oke, ini adalah bagian dari door trimnya E250. Menurut gua tetap ini masih super cool, masih super rapi. Ini adalah perpaduan antara hitam, ada list chrome-nya, dan juga ini adalah kulitnya juga ya, berwarna Java Brown disesuaikan dengan warna jok pastinya. Dan sekilas info ya, jok-jok yang keluaran dari aslinya Mercy ini adalah jok-jok dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi bukan jok-jok kualitas yang murahan yang kalian bisa dapatkan di gitulah ya, di tempat-tempat yang umum ya. Jadi ini spesial, namanya juga keluaran Mercy. Pasti segala pembuatannya itu dibuat dengan teknologi yang terbaik. Intinya ini adalah jok dengan bahan yang tebal.
Ini adalah untuk lock dan unlock pintu. Ini adalah handlingnya dengan gagangnya udah di chrome juga. Dan kalau kalian lihat di sini, ini lengkap ya. Segala macam cacat-cacatnya juga masih bagus, alias belum keklopek-klopek nih. Ini untuk central lock, ini untuk buka tutup mirror, electric mirror semua ada di sini. Dan ini ada door pocket ya di daerah sini ya. Nah, dan kursinya udah pasti electric seat. Jadi electric seat di sini untuk maju mundur tetap manual dari sini. Jadi di sebelah kanan sini ada tuas yang kalian bisa maju mundurkan sesuai panjang kaki kalian ya. Di sini juga biasa ya, ini untuk naikin area sini, ini untuk naik turun ini masih berjalan baik nih. Nah, tuh ya kan. Nah, oke. Electric seatnya ini udah kiri dan kanan di area depan udah ada semua intinya. Oke, dan pastinya untuk tali seat beltnya pun masih bagus tuh, masih balik. Jadi kadang kalau kalian dapet tuh udah longgar-longgar, udah kayak kelepek-kelepek, ini masih bener-bener bagus, masih kembali ke tempatnya. Dan juga di sini udah ada teleskopiknya nih. Kalian tinggal buka nih, ada tuas di sini, tinggal buka aja, udah tinggal atur. Masih manual sih. Nah, cuman ya cukup ya menurut gue, yang penting udah ada. Nah, tinggal disesuaikan. Oke, cukup nih mungkin untuk area depan. Ada lagi nggak yang mau cek di area depan nih? Kira-kira apa yang gua kurang? Ini dia, sun visor-nya. Pastinya udah ada ini juga ya, mirror-nya juga. Yoi, udah kiri kanan tuh. Lampu atas? Oh iya, lampu atas nih. Untuk lampu atas sendiri, ini masih nyala. Ini untuk lampu baca di sini, lampu baca di sini. Nah, ini untuk di sini, ini untuk belakang. Oke ya. Gua matiin semua. Oke. Oke, kita langsung ke area belakang ya. Oke, ini adalah area belakang dari E250. Wah, ini menurut gue masih gede banget ya. Gue baru sadar juga nih. Jadi sekali lagi dengan tinggi gue nih, 170 cm, pas untuk orang Asia pastinya ya. Ini masih gede banget nih, masih sejengkal lebih, masih kurang lebih hampir sejengkal. Ininya juga masih enak banget, which is kalau gue 170, wah cenderan masih enak. Jadi kalau buat kalian nih, mohon maaf yang tingginya di bawah 170, pasti masih sangat nyaman. Kalau mungkin 175 ke atas pun harusnya masih enak, mungkin segini kan. Nah, masih pas lah, oke lah ya. Dan kalau kalian perhatiin, semua jok di sini masih bener-bener dalam keadaan baik dan mulus. Jadi nggak ada yang robek, nggak ada yang getas, nggak ada yang copot-copot pastinya ya. Dan di sini pun ada armrestnya, jadi kalian bisa taruh. Wih, ganteng nggak gue? Kalau kalian nggak mau pakai, kalian bisa pakai nih buat taruh sesuatu, mungkin handphone, minum ya, buat anak-anak kalian, buat keluarga kalian. Wah, pastinya masih keren banget lah. Ini mobil buat photoshoot pun menurut gue masih oke lah, masih enak lah. Wah, putus lah pokoknya kalau lu bawa ke kecengin cewek masih dapet lah pastinya lah ya. Apalagi ya, oke ini ada lampu. Ini sih biasa, cuman intinya ya gue sounding ke kalian, mobil-mobil yang gue jual masih dalam keadaan sangat baik. Lihat nih segala macam kulit-kulitnya, masih cool banget lah pokoknya ya. Nah kalau kalian lihat nih pintu-pintunya masih sangat bagus. Ini yang area kiri, ini yang area kanan. Nanti gue akan ambil slide satu persatu supaya kalian bisa lebih jelas ngelihatnya. Apalagi ya. Nah di atas kalian lihat nih, area atas plafon bagus, seger, nggak ada yang copot-copot, nggak ada yang turun, nggak ada yang robek pastinya. Jadi ya bagus, masih keren. Oke ya. Dari sini sih ternyata asik banget ya pemandangannya ya. Disetirin lu sama cewek. Aduh, kurang doang nih. Mantep lah. Oke, ada lagi Mr. Adrianus yang mau ditanyain. Oh, ini nih. AC-nya juga udah depan belakang. Nah, ini ada untuk gua nggak tahu ini asbak apa taruh sesuatu ya. Nah, kayak begini. Udah deh. Pokoknya AC-nya dingin banget dan lu bisa setelannya semua masih berfungsi dengan sangat baik. Cukup ya? Oke guys, jadi inilah sekilas ya tentang review mobil gua hari ini, E250-nya. Pokoknya sekali lagi, ini adalah E250 Mercedes-Benz AVG tipe tertinggi tahun 2010. Pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, and follow channel gue supaya gue bisa lebih berkembang lagi. Dan pastinya kalau kalian suka dengan mobil ini, langsung hubungin gue tunggu kalian 24 jam pokoknya. Mau hubungin gue jam 5 subuh, jam 4 subuh, jam berapapun, pokoknya selama kalian mau nanya tentang mobil ini, gue ladenin, oke? Gue tunggu chatnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mobil-mobil gue selanjutnya. See you!